menunjukkan kasih dengan membantu. Apakah itu cukup? Memanajemen satu tempat itu pun sangat penting, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menciptakan tempat kerja yang adil, manusiawi, dan bermakna di setiap orang dapat berkembang sesuai rancangan Allah. Karena Tuhan menciptakan kita unik dan bertalenta. Bermakna sama versus kerja yang menguras. Pekerjaan yang bermakna, tujuannya selaras, ada pertumbuhan di situ, ada saling mendukung di situ, ada balance di situ. Pekerjaan yang menguras tenaga itu apa? Tidak ada tujuan, eksploitasi, toksik, lalu burnout. Nah, indikator kerja bermakna, kesesuaian dengan nilai dan panggilan hidup, kesempatan untuk berkembang dan belajar, relasi yang sehat dan saling mendukung, keseimbangan antara kerja dan aspek hidup lainnya. Lalu yang kelima, kontribusi nyata bagi kesejahteraan orang lain. Nanti dibaca-baca lagi Bapak Ibu ya. Oke. Di slide yang selanjutnya adalah cari muka. Kita kan sudah bahas kemarin cari muka. Dalam bahasa psikologi ini disebut impression management dalam psikologi industri organisasi. Ini adalah strategi yang semua orang lakukan. Disebut impression management dalam psikologi industri dan organisasi PIO adalah upaya sadar maupun tidak sadar untuk mengontrol bagaimana diri kita dipersiapkan oleh orang lain, atasan, rekan, maupun dalam tim. Ini bukan sekedar cari muka dalam artian negatif, melainkan bagian natural dari dinamika sosial di tempat kerja. Yang pertama ya, inilah profesional versus cari muka negatif. Garisnya memang tipis banget, nggak kayak kelihatan dia cari muka atau memang dia sedang mengimpreskan diri dia. Ya, harga jual diri dia seperti apa gitu. Perbedaannya bukan pada apa yang dilakukan, tapi pada cara dan niat di balik tindakan tersebut. Nih, perbedaannya yang sehat. Professional visibility. Menunjukkan hasil kerja nyata dan terukur, terlihat baik, aktif berkontribusi dalam diskusi dan proyek, komunikasi jelas, transparan, dan berbasis fakta, tidak menjatuhkan atau meremehkan orang lain. Jadi kalau ada timnya bagus, dia pun mengutarakan sesuatu yang baik. Oh iya dia bagus. Kasus ya, dua karyawan, dua persepsi. Perhatikan dua karyawan berikut dengan kondisi kerja yang berbeda. Kasus ini menggambarkan bagaimana cara seorang terlihat jauh lebih penting daripada sekedar terlihat itu sendiri. Karyawan A, impression management sehat ya, mengerjakan tugas dengan kualitas tinggi dan konsisten. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Secara proaktif melaporkan progres kepada atasan. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Transparan mengenai tantangan dan solusi yang diambil. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan? Nah, ini dianggap profesional dan dapat diandalkan. Karyawan B, manipulatif dan memicu konflik. Kualitas kerja biasa saja, tidak menonjol secara substansi. Sering memuji atasan di depan umum secara berlebihan. Kerap mengambil kredit atas hasil kerja tim tanpa pengakuan. Nah, ini apakah pernah Bapak Ibu alami? Jadi, tim dianggap cari muka dan tidak bisa dipercaya. Dalam analisis PIO, karyawan A menunjukkan impression manajemen yang sehat karena berbasis kontribusi nyata. Karyawan B justru membangun persepsi manipulatif yang merusak kepercayaan tim dan memicu konflik sosial di tempat kerja. Bukan soal terlihat, tapi bagaimana cara kamu terlihat. Jadi perhatikan baik-baik ya di penghujung di slide pertemuan pertama, ringkasan tentang definisi PIO, sejarah perkembangan, tingkat analisis, ruang lingkup PIO, perspektif Kristiani. Oke, SDM, perilaku sudah, pengembangan organisasi sudah, dan ergonomi. Baik, oke, ini yang sudah jangan lupa ya. Oh, sudah semua, hampir semua ya sudah ya. Baik, saya